Maka jangan engkau takut ketika engkau dicaci. Jangan engkau takut ketika engkau dimaki. Jangan engkau takut ketika engkau dihina. Jangan engkau takut ketika engkau dicemooh atau yang lain daripada itu yang akan merendahkan dirimu. Karena sesungguhnya ketika engkau sedang berjalan di jalan Allah, ketika engkau berada di jalan yang benar, maka jangan sekali-kali engkau merasa takut terhadap hal-hal yang dikatakan oleh orang lain. Baik itu berupa cacian, makian, hinaan, cemoohan atau apapun itu bahasanya. Ketika engkau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan senantiasa membantumu. Maka sekali lagi, jangan engkau takut ketika engkau sedang berada di jalan yang benar, ketika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Al-Quran surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Kisah tentang ayat tersebut, maksudnya ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 65-66, maksudnya kisah tentang ayat tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Disebutkan bahwa pada suatu perjalanan perang, yaitu ketika perang Tabuk, ada orang di dalam rombongan tersebut yang berkata, kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Yang dimaksudkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya, dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh. Maka mendengar hal ini yang dikatakan oleh orang tersebut, maka salah seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik berkata kepada orang tersebut yang seolah-olah mengolok kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka Auf bin Malik ini berkata kepada orang tersebut. Apa kata Auf bin Malik? Engkau berdusta. Kamu ini munafik. Aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Auf bin Malik. Maka kemudian sahabat Auf bin Malik ini pergi untuk menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang telah didengarnya dari orang yang seolah-olah mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya itu. Akan tetapi sebelum Auf bin Malik ini sampai kepada Rasulullah untuk memberitahukan ucapan orang tersebut kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa itu, tentang peristiwa pengolok-olokan orang tersebut, tentang peristiwa yang terjadi orang tersebut mengolok Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi ketika Auf bin Malik ini ingin bertemu kepada Rasulullah, belum sampai kepada Rasulullah maka wahyu sudah turun terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, telah mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang diturunkannya tentang kejadian orang tersebut yang mengolok Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian orang yang bersenda gurau itu, yang mengolok-ngolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan candaan. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya oleh orang tersebut dijadikan sebagai bahan gurauan, dijadikan sebagai bahan candaan. Ya. Yang akhirnya orang tersebut yang mengolok-ngolok Rasulullah dan para sahabatnya akhirnya mendatangi Rasulullah juga. Ternyata orang tersebut juga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas tunggangannya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggangi unta. Jadi orang yang mengolok tadi, yang mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu pun juga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," katanya,
kami tadi hanyalah bersenda gurau. Kami lakukan itu katanya hanyalah untuk menghilangkan rasa penat dalam perjalanan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan. Maka Ibnu Umar, Ibnu Umar ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang juga berada di dalam rombongan tersebut. Ya, di dalam rombongan yang bercerita itu, yang ada orang bercerita, yang bercanda, yang bergurau, yang membuat Rasulullah sebagai bahan candaan itu. Ya, Ibnu Umar ini salah seorang sahabat Nabi yang berada di dalam rombongan orang yang bercerita itu. Ya, jadi Ibnu Umar pun bercerita, sepertinya kata Ibnu Umar, aku melihat ia berpegangan pada tali pelana untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan, kami tadi hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, berkata kepada orang tersebut yang bergurau dengan mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 itu, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Quran surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Beliau mengucapkan itu tanpa menoleh kepada orang tersebut, tanpa menoleh kepada orang yang bersenda gurau dengan mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu, seperti yang sudah dijelaskan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar.